warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahrania dengan NIM 123-109-23-485. Hari ini saya akan melakukan uji statistik dasar di dalam penelitian. Yang pertama itu uji korelasi, yang kedua uji regresi sederhana, dan uji regresi berganda. Yang ketiga itu uji normalitas, dan keempat itu uji homogenitas. Di sini kita akan menguji uji korelasi, yang dimana uji korelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di sini saya memiliki data antara jam tidur siswa terhadap nilai ujian siswa, yang dimana seorang guru ingin mengetahui apakah jam tidur siswa berhubungan dengan hasil ujian siswanya. Ia mengambil 10 siswa sebagai sampel penelitian dan memberikan angka jam tidur. Setelah itu guru mencatat nilai ujian siswa. Di sini jam tidur kita buat X dan nilai ujian kita buat Y. Data ini kita salin dan kita akan menaruhnya di SPSS. Dari data itu kita masukkan ke SPSS. Jadi seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita pencet guys, correlate bivariat. Bivariat ini jangan lupa ke sini. Kita pencet OK. Di sini hasilnya. Di dalam hasil ini bisa kita lihat dari hasil korelasi ini, jika signifikan kurang dari 0,05, maka hubungannya signifikan, maka dapat kita simpulkan terdapat hubungan yang sangat signifikan antara jam tidur siswa dan hasil ujian siswa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada yang kedua itu uji regresi, yang dimana uji regresi ini terdapat dua, uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang uji regresi sederhana, yang dimana uji regresi sederhana untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Di sini kita memiliki data yang sama. Setelah itu kita masukkan ke data SPSS tadi. Ya, analyze, regresi, baru itu linear. Kita masukkan dependen itu hasil ujian dan jam tidur itu independen. Setelah itu kita pencet OK. Dan ini hasilnya.
Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa signya itu lebih besar daripada 0,1 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka HO itu diterima dan HA ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang dimana terdapat jam tidur itu terdapat berpengaruh ke dalam nilai ujian siswa. Yang selanjutnya itu uji regresi berganda. Yang dimana di uji regresi berganda ini saya memiliki data yang dimana data ini ingin mengetahui bahwa apakah waktu belajar dan motivasi itu berpengaruh terhadap nilai UTS siswa. Kita salin data ini, baru kita salin dan kita masukkan ke data ke SPSS. Di sini kita sudah masuk ke SPSS, kita ubah menjadi waktu belajar, dan yang ini motivasi, dan ini kita bikin nilai UTS. Di sini kita bikin nol agar tidak ada nilai belakang komanya. Setelah itu hasilnya seperti ini, teman-teman. Terus kita pilih analyze, regresi, linear. Setelah itu waktu belajar itu kita masukkan ke independen, motivasi kita masukkan independen juga, dan nilai UTS kita masukkan ke dependen. Setelah itu kita pencet oke. Ini kita sudah masukkan. Di sini kita bisa melihat signya antara prestasi antara waktu belajar anak dan motivasinya. Artinya signya dan 0,01 ini lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya itu ditolak dan HA diterima. Baru kita disimpulkan bahwa waktu belajar dan motivasi secara stimulasi itu sangat berpengaruh signifikan terhadap nilai UTS anak. Yang ketiga itu kita akan menguji normalitas. Di mana ujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berkontribusi normal atau tidak. Caranya kita menggunakan data yang sama dengan yang tadi, antara jam tidur dan nilai ujian siswa.
Kita masukkan ke sini, kita pencet analyze, klik deskripsi statistik, explore, udah kita explore. Ini kita dua-duanya kita masukkan ke dalam dependent list. Oke, setelah itu kita klik plot, lalu kita centang normality plot test. Kalau sudah kita continue, nah seperti ini, lalu kita pencet OK. Ini datanya yang kita dapatkan. Sini kita dapat lihat dari tes normalitas yang dimana signya itu 7,9, 709, dan di sini signifikan itu apabila dia itu signifikan apabila lebih besar daripada 0,05, maka data ini berdistribusi normal. Jadi lebih kecil daripada 0,05, maka signifikannya itu tidak normal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data ini berkontribusi normal. Yang selanjutnya itu kita akan menguji uji homogenitas. Di sini uji homogenitasnya nilai ilmu pengetahuan Islam PIAUD angkatan 2003 kelas A dan kelas B. Kita masukkan data ini ke SPSS. Ya, di mana data homogen ini untuk menguji apakah data itu homogen atau tidak. Untuk bagian kelas itu variabel X dan sebagainya. Sini kita akan menggunakan dua kelompok, yaitu kelas A dan kelas B. Setelah ini melihat datanya, kita salin kepada kelas A-nya. Yang sebelah sini kita hapus dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih kode dengan nilai 1/10, kita kasih kode 1. Terus 10 kita kasih kode 1.
Dan untuk yang 11 sampai 20 itu kita kasih kode 2. Setelah kita pindahkan ini, kasih kodenya itu selanjutnya kita pilih ke analisis, kita confirmin Nova, kita pilih ke pilih option, kita pilih homogen, nilai nilai ilmu pengetahuan Islam antara kelas A dan kelas B. Di sini kita mendapatkan 4,9. Kita kriteria homogen ini jika sig 0,05 0,459 itu lebih besar daripada 0,05 itu, maka harus diterima dan harus ditolak. Maka data tersebut data homogen. Kriteria yang kedua itu jika signya 0,558 kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Pada data tersebut tidak homogen. Maka dari data yang ini yang kita dapat datanya 0,459 ini lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan bahwa antara kelas A dan kelas B itu memiliki varian yang sama.